Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pinkan Ismaya. Saya kelas 12 farmasi, bidang kefarmasian. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi tentang obat. Obat adalah bahan atau panduan bahan-bahan obat yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem biologi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Di sini ada penggolongan obat, yaitu ada obat bebas terbatas, obat bebas dan psikotropika, dan obat narkotika. Di sini kita akan menjelaskan tentang golongan obat. Di situ terdapat logo hijau dengan lingkaran hitam, yaitu obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, di situ terdapat logo biru, lingkaran hitam, yaitu obat bebas terbatas. Adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras, tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter. Yang ketiga, di situ terdapat logo merah, yaitu di dalamnya yang berbentuk K, itu adalah obat keras. Obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Nah, kalian sekarang tahu kan bahwa obat keras hanya terdapat di apotek atau di rumah sakit besar. Obat ini tidak boleh dibeli tanpa resep dokter ya. Selanjutnya ada obat psikotropika. Obat psikotropika terdapat logo merah lingkaran hitam dengan palang merah di dalamnya. Obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Jadi kalian jangan coba-coba untuk obat narkotika ya. Jangan coba-coba, inilah bahaya narkoba untuk kesehatan. Bahaya narkoba bukan hanya pada perilaku dan kondisi psikis penggunanya. Narkoba juga bisa membahayakan kesehatan tubuh secara umum, bahkan bisa menimbulkan gangguan sifatnya permanen pada beragam organ tubuh. Berawal dari rasa penasaran dan kesenangan sesaat, banyak pengguna narkoba yang justru terjebak dalam jeratan obat-obatan terlarang ini. Rasa kecanduan tersebut seiring waktu dapat merusak kesehatan mental dan fisik atau bahkan keselamatan diri penggunanya. Yang kedua, informasi pada kemasan, etiket, dan brosur. Yang kalian perlu ketahui yaitu nama obat, komposisi, indikasi, informasi cara kerja obat, aturan pakai, peringatan khusus untuk obat bebas terbatas, perhatian, nama produsen, nomor batch atau lot, nomor registrasi, dan tanggal kadaluarsa. Dan yang ketiga yaitu ada tanda peringatan. Tanda peringatan selalu tercantum pada kemasan obat bebas terbatas berupa 4 persegi panjang berwarna hitam berukuran panjang dan memuat pemberitahuan berwarna putih sebagai berikut. Yang keempat, ada cara pemilihan obat. Untuk menetapkan jenis obat yang dibutuhkan perlu diperhatikan A. Gejala atau keluhan penyakit, B. Kondisi khusus misalnya hamil, menyusui, bayi, lanjut usia, diabetes mellitus, dan lain-lain. Yang C. Pengalaman alergi atau reaksi. Yang D. Nama obat, zat berkhasiat, kegunaan, dan cara pemakaian. Yang E. Untuk pemilihan obat yang tepat dan informasi yang lengkap, tanyakan kepada apoteker. Selanjutnya, bentuk sediaan obat padat. Tablet adalah sediaan farmasi yang padat, berbentuk bundar dan pipih atau cembung rangkap. Kapsul didefinisikan sebagai sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang dapat dibuat dari pati dan gelatin. Yaitu yang dimaksud kapsul tablet adalah bentuk tablet yang dengan lapisan gula dan biasanya diberi zat warna yang menarik. Yang keempat ada full piece, yaitu pulvis serbuk, merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan. Selanjutnya ada bentuk sediaan obat semi padat. Contohnya salep.
Salep adalah sediaan setengah padat, ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Yang kedua ada krim. Bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi kental, mengandung tidak kurang dari 60% air, dimaksudkan untuk pemakaian luar. Selanjutnya di situ ada suppositoria, adalah sobat solid padat, berbentuk peluru yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam anus atau rektum. Suppositoria rektal. Vagina. Suppositoria vagina atau uretra, suppositoria uretra. Suppositoria umumnya terbuat dari minyak sayuran solid yang mengandung obat. Dan yang terakhir ada ovula atau vagina suppositoria, merupakan sediaan padat yang digunakan melalui vagina. Umumnya berbentuk telur dan dapat juga memiliki bentuk lonjong seperti kerucut. Dapat melarut, melunak, dan meleleh pada suhu tubuh dengan berat umum sekitar 5 gram. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang enak atau ada kata-kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.